Ya, oke, mulai. Ya, terkait tadi pertanyaan majelis ya, kenapa saya sendiri? Jadi strategi saya adalah karena ini sidang non adjudikasi, maka saya pikir saya harus fokus ke penelitiannya. Jadi begitu bukan berarti saya tidak punya kuasa hukum atau teman yang mendampingi saya, menasihati saya di luar persidangan. Jadi tetap teman-teman seperti Pak Gofur nanti bisa ya mewakili saya untuk memberikan keterangan-keterangan di luar persidangan seperti itu. Silakan Bang. Jadi terima kasih teman-teman media. Yang pasti hari ini adalah Pak Bonatua ingin fokus kepada pokok permohonan, yaitu mendapatkan ijazah yang terlegalisir tanpa ditutupi satupun informasi. Karena ini sengketa informasi publik, maka dokumen tersebut diharapkan oleh Pak Bonatua dapat memperkaya basis penelitian beliau. Sehingga hasil penelitian itu bisa terverifikasi, bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan secara ilmiah dengan basis data yang tidak diragukan. Tadi memang majelis hakim sempat nanya kepada Pak Bonatua, kenapa nggak ngambil aja data-data yang tersebar luas di media sosial? Jawaban Pak Bonatua adalah secara metodologi ilmiah tentu data-data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena basis penelitian ilmiah itu adalah pada basis data yang tentu bisa terverifikasi dan bisa dipastikan keabsahannya. Jadi ini bukan tentang kita sedang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, bukan itu ranahnya. Ya, itu di ranah hukum lain yang sekarang kita hormati sedang berjalan gitu. Tetapi di sengketa informasi publik ini ranahnya adalah Pak Bonatua ingin memastikan bahwa ijazah Pak Joko Widodo berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tidak termasuk informasi publik yang ditutup-tutupi, tidak termasuk informasi publik yang dikecualikan gitu. Sehingga dengan demikian Pak Bonatua mengharapkan bahwa melalui sidang Komisi Informasi Pusat inilah semua kebutuhan Pak Bonatua bisa difasilitasi oleh Komisi Informasi, sehingga kemudian hasil penelitian itu ketika dipublikasikan kepada masyarakat internasional yang memang adalah tujuan dari Pak Bonatua membuat paper ini atau hasil penelitian ilmiah ini, itu kemudian tidak menimbulkan perdebatan, tidak kemudian mendapatkan nilai yang jelek gitu. Tapi ketika itu bisa didapatkan dokumen aslinya, maka itunya nilainya akan sangat sempurna. Seperti itu Pak Bonatua. Ya, nah. Hal yang kedua terkait dengan kuasa dari Pak Bonatua. Ya, tadi Pak Bonatua telah mencabut semua kuasanya gitu ya. Tetapi sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, kami tetap membersamai Pak Bonatua dalam rangka sama-sama kita berjuang ya Pak Bonatua ya. Kita dipertemukan ini pada visi yang sama kok. Meskipun saya selaku kuasa hukum Mas Roy Suryo CS itu sekarang sedang berjuang untuk proses hukum pidananya, tetapi kami dipertemukan dengan satu visi yang sama. Visinya adalah mempertanyakan dan kemudian mencari kebenaran informasi terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo yang saat ini sedang polemik di publik dan yang saat ini sedang mendapatkan perhatian luas. Itu barangkali Pak Bonatua bisa makan. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Kan teman-teman ini udah cukup sih sebenarnya tadi. Iya. Tadi kebetulan memang di sana tadi udah doorstop juga sebentar. Iya benar. Jadi udah cukup. Tapi mungkin ada yang terkait yang tadi kenapa begitu singkat tes uji hakim diperlihatkan uji konsekuensinya. Sepertinya memang saya juga merasa bahwa uji konsekuensi itu justru berpihak ke publik, karena terbukti saya bisa melihat, berarti ntar lagi Bang Gofur tinggal jadi peneliti aja, bisa lihat lagi. Nah nanti teman-teman media juga jadi peneliti aja, nggak apa-apa, saya nanti ajari jadi peneliti bagaimana, begitu, supaya hanya melihat betapa misterinya ijazah ini. Kan sebenarnya nggak boleh begitu ya. Seharusnya kita seperti tiru wakil presiden kita Muhammad Hatta. Ijazahnya di Erasmus University. Erasmus. Iya. Bukan hanya orang Indonesia yang bisa melihat. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi kalau nggak perlu dia ngaku sebagai peneliti baru bisa melihat. Jadi gini, ijazah itu kalau kita mendasarkan pada undang-undang perlindungan data pribadi,
Di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu kan ada 2 informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang. Ada data yang sifatnya umum dan ada data yang sifatnya khusus. Kalau data yang sifatnya umum itu seperti nama, tempat tanggal lahir, ya, kemudian jenis kelamin, kewarganegaraan, itu sifatnya umum. Tapi kalau yang sifatnya khusus itu seperti data biometrik, data kesehatan, data transaksi keuangan, kemudian juga data yang berkaitan dengan putusan pengadilan, ya, perkara pidana, dan data berkaitan dengan hal-hal yang lebih sifatnya pribadi tidak boleh diketahui oleh publik. Nah, dalam konteks sengketa ijazah Pak Joko Widodo ini kan datanya adalah data pribadi umum, bukan data pribadi khusus, ya kan? Nama semua orang udah tahu, tempat tanggal lahir, begitu kita buka di Wikipedia kelihatan kok siapa Pak Joko Widodo, bahkan keluarganya juga ketahuan semua kok. Kemudian nomor seri ijazah, saya kira nomor seri ijazah itu kan bukan sesuatu yang penting untuk dilindungi gitu. Kemudian tanda tangan dekan, tanda tangan rektor itu kan sifatnya juga publik gitu ya. Karena tanda tangan itu kan juga dipakai untuk menandatangani ijazah-ijazah yang lain. Bukan hanya Pak Joko Widodo yang ditandatangani oleh rektor dan dekan. Nah, dalam melakukan uji konsekuensi Pak Bonatua, sebetulnya ada satu prinsip yang kemudian menjadi pertanyaan kita terkait dengan public emergency. Public emergency itu artinya adalah suatu keadaan darurat yang bisa dihadapi publik atau suatu keadaan bahaya yang bisa dihadapi publik atau bisa terjadi di publik ketika data itu dibuka gitu. Nah, saya nggak melihat ada satu public emergency dalam data-data pribadi Pak Joko Widodo yang bersifat umum. Dan perlu digarisbawahi lagi, kalau ijazah ini hanya milik Pak Bonatua, buat apa kita pertanyakan? Ya. Kalau ijazah itu milik saya, Abdul Ghafur Sangaji, ya ngapain dipertanyakan? Kalau ijazah itu milik Bu Lisa, ngapain dipertanyakan? Tapi ijazah ini sangat krusial dan sangat fundamental karena pernah digunakan untuk mendapatkan 3 jabatan publik di Republik ini. Wali kota 2 periode, Gubernur DKI 1 periode, dan Presiden jabatan tertinggi di Republik Indonesia 2 periode. Maka wajar publik kemudian mempertanyakan itu. Maka itulah yang kemudian menggelitik Pak Bonatua untuk melakukan penelitian. Tadi ada pertanyaan bagus tuh, saya amati juga dari majelis hakim, majelis komisioner. Kenapa ijazah Pak Jokowi yang Pak Bonatua ingin teliti? Lah memang karena menarik. Karena dia pejabat publik yang tertinggi di Republik ini. Kalau pejabat-pejabat lain, katakanlah seperti anggota DPR, mungkin juga itu akan mempengaruhi ketertarikan para peneliti internasional juga gitu. Loh, kok Pak Bonatua meneliti misalnya ijazah anggota DPR namanya A, B, C, D, kok nggak dikenal dunia internasional gitu. Tapi karena ini ijazahnya Pak Joko Widodo, seorang presiden yang dikenal luas oleh seluruh dunia internasional, ya kan, sering menghadiri G20, menghadiri sidang PBB, melakukan kontrak kerjasama dengan dunia internasional, ya, kemudian melakukan courtesy call dengan sesama pejabat negara, itu yang kemudian menarik untuk diteliti, ya. Jadi pemilihan topik Pak Bonatua secara metodologi ilmiah dan pemilihan tema, saya kira ini sangat sesuai dengan kebutuhan dunia internasional. Jadi mumpung ada di sini tenaga ahli keterbukaan informasi publik, saya ingin klarifikasi nih Pak. Ya. Ramai di media serangan-serangan karena salah persepsi yang mengatakan saya kalah terhadap Andri, ya kan? Jadi sebenarnya sekali kan saya mau jelaskan dulu bahwa memang tidak banyak orang tahu tentang KIP ini, tidak banyak juga orang tahu tentang sidang sengketa informasi, tidak tahu juga orang apa sih yang dituntut sehingga majelis komisioner menyatakan ditolak. Dari sini saya ambil ilustrasi sederhana saja ya, bahwa kita ini berhak secara undang-undang dasar 45 untuk memperoleh informasi. Nah, informasi yang dikuasai oleh publik kita bisa mintakan menurut undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, ketika badan publik tidak memberi dengan alasan, katakanlah dalam hal ini Andri alasannya adalah tidak dikuasai. Padahal saya tahu menurut undang-undang kearsipan seharusnya menguasai, maka saya tidak puas. Saya menuduh Andri berbohong. Akhirnya saya lari menempuh jalur undang-undang keterbukaan informasi publik, dan di sini di sidang adalah bahwa komisioner memastikan bahwa Andri tidak bohong. Ternyata melalui serangkaian persidangan ada 5 kali benar Andri tidak bohong. Kenapa? Dipanggil juga KPU. Ternyata juga dapat fakta, Andri tidak bohong, kenapa? KPU juga bilang memang belum kami kasih barangnya. Nah, akibatnya itu adalah majelis komisioner
menolak permohonan saya. Jadi yang ditolak itu adalah permohonan saya karena apa? Karena memang nggak ada bisa dipenuhi, barangnya nggak ada di Andri. Nah, ini akan berbeda dengan di KPU karena barangnya ada. Nah, gimana kira-kira apa pendapat Pak Julianto selaku mantan ketua komisioner? Baiklah, kalau dalam pendapat publik yang menyatakan bahwa Pak Bonatua Silalahi ini kalah dalam persidangan melawan Andri, sebetulnya dalam sidang komisi informasi, persidangan sengketa informasi, tidak bicara soal kalah dan menang, tetapi lebih bicara soal bagaimana informasi publik tersebut bisa diakses atau tidak bisa diakses, gitu. Nah, pada persoalan dengan Andri, memang informasi publik itu tidak bisa diakses oleh Pak Bonatua Silalahi karena bahwa Andri tidak menguasai informasi yang dimintakan. Dan ini sebetulnya kelalaian Andri. Maka saya bilang waktu jadi ahli sini ini kan kelalaian. Andri lalai karena sebagai badan publik dan dia memahami bahwa informasi publik yang berkaitan dengan sosok Joko Widodo, baik ketika pencalonan gubernur, ketika pencalonan presiden, itu pasti mempunyai nilai guna sejarah. Andri harusnya proaktif dengan pemahaman bahwa segala dokumen-dokumen pencalonan ketika menjadi calon gubernur maupun calon presiden mempunyai nilai guna sejarah, maka Andri harusnya proaktif untuk membuat daftar pencarian arsipnya, memasukkan itu sebagai daftar pencarian arsip dan kemudian melakukan akuisisi. Nah, bicara dalam undang-undang kearsipan itu sudah jelas Andri melaksanakan akuisisi. Jadi melaksanakan itu kan kata kerja aktif, bukan diberi. Nah, disinilah Andri melakukan kelalaian itu. Persoalannya kelalaian Andri adalah tidak mempunyai dampak pidana. Tidak ada pidananya di situ. Dan tidak ada dampak perdatanya. Dan tidak ada tuntutan ganti rugi ya, dan seterusnya. Itu persoalannya. Tetapi KPU sebagai lembaga pencipta arsip malah bisa berpotensi untuk terkena. Sebagai pencipta arsip, dia harus menyerahkan setelah proses itu 5 tahun untuk diserahkan kepada Andri sebagai arsip statis yang dipermanenkan karena mempunyai nilai guna sejarah bla bla bla. Itu tentunya Pak Gofur sangat yang paling paham lah soal pemidanaan seperti itu. Itu. Nah, sehingga pendapat publik menyatakan Pak Bonatua Silalahi kalah dalam persidangan itu bukan pendapat yang benar. Yang benar adalah memang Andri secara jujur dia tidak menguasai informasi publiknya, dokumen-dokumen informasi publik, dan kemudian juga dia adalah lalai dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh undang-undang. Tapi Pak Bonatua ini menarik. Saya kira ini perlu diekspos kepada publik ya. Ini sekaligus juga forumnya Pak Bonatua ini juga forum edukasi kepada masyarakat. Ya. Jadi kenapa Pak Bonatua kemudian quote and quote menggugat Andri kepada Komisi Informasi Publik? Karena kata kuncinya kita ingin menjadikan ijazah Pak Joko Widodo sebagai bagian dari nilai guna sejarah. Jadi putusan KIP yang sebelumnya itu, kenapa kemudian harapan Pak Bonatua tidak bisa tercapai? Karena memang dokumen itu belum dikuasai oleh Andri. Jadi di sini saya terima kasih banget ini ahli loh Pak. Ini ahli keterbukaan informasi publik. Ada 2 kata kunci tadi. Pertama, Andri dilibatkan karena ini bagian daripada nilai guna sejarah. Saya pinjam istilahnya Pak. Iya. Keren. Sama yang kedua adalah dalam sengketa informasi publik bukan soal menang dan kalah seperti yang di-framing oleh media atau yang di-framing oleh teman-teman pendukung Pak Joko Widodo. Ini bukan soal menang kalah. Banyak mendadak Ya. ahli dadakan. Banyak ahli. Ini ahli yang benar-benar saya luar biasa nih ilmunya nih. Thank